Jadi pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi lingkungan alam dan buatan. Sebelum masuk ke materi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, hari ini kita akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di depan. Perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Anggi Nawasari. Saya Asyiati Sunini. Saya Luki Prastiawan dan saya Fadli Gani. Baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang materi lingkungan juga ya. Lingkungan itu adalah ruang di mana kita tinggal, ruang di mana kita hidup secara bersama-sama. Biasanya ada hewan, manusia, terus ada tumbuhan. Jadi kita hidup di lingkungan yang Ibu guru sudah menjelaskan apa itu lingkungan. Pada hari ini juga Bapak akan menjelaskan tentang apa sih lingkungan alam itu. Ya, lingkungan alam merupakan lingkungan yang ada dengan sendirinya. Lingkungan alam diciptakan oleh Tuhan. Serta ada beberapa contoh dari lingkungan alam itu seperti sungai, danau, sawah, hutan, pantai dan lain-lain. Ya. Dan yang kedua yaitu adalah apa sih lingkungan buatan itu? Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia, bisa dimodifikasi oleh manusia. Dan contoh dari lingkungan buatan yaitu danau, waduk, gedung, rumah dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu lingkungan alam buatan dan lingkungan sekitar kita. Secara umum, lingkungan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam dibedakan atas lingkungan perairan dan lingkungan daratan. Lingkungan perairan antara lain lautan, sungai, danau, dan rawa. Sedangkan lingkungan buatan antara lain rumah, jalan, sawah, sekolah, dan pasar yang kita temui selama ini. Selanjutnya adalah pada lingkungan alam dan buatan, di mana alam itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk keperluan manusia. Lingkungan alam dapat berupa gunung, sungai, terus pantai, dan juga daratan. Manusia memanfaatkan lingkungan alam tersebut guna untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, lingkungan alam sangat bermanfaat bagi keberlangsungan manusia. Untuk slide selanjutnya, yakni contoh-contoh manfaat alam dan buatan di sekitar kita. Seperti apa contohnya? Nah, contoh yang pertama ada gunung. Gunung itu adalah gundukan tanah yang tinggi, banyak pohon di
manfaat dari lingkungan alam ya. Jadi manfaat lingkungan buatan. Di sini saya mengambil beberapa contoh dari manfaat lingkungan buatan. Di sini ada beberapa contoh, bisa dilihat. Ada 4 contoh. Yang pertama adalah rumah, yang kedua jalan, yang ketiga sawah, dan 4 sekolah. Yang pertama adalah rumah. Rumah ini bermanfaat sebagai tempat tinggal kita, yaitu untuk berteduh. Rumah juga berguna untuk melindungi kita dari binatang buas. Ya. Yang selanjutnya adalah nomor 2, manfaat dari jalan. Jalan digunakan oleh manusia sebagai sarana berpindah ke tempat lain. Misalnya kita dari rumah ke sekolah, dari rumah kuliah, pasti kita akan melalui atau melewati jalan. Contoh yang ketiga, di sini ada sawah. Sawah, kita bisa lihat di belakang gedung ini terdapat sawah. Sawah untuk apa? Menanam padi, jagung, dan palawija sebagainya. Untuk yang keempat, gedung. Nah, sekarang ini kita sudah berada di gedung. Apa manfaat dari gedung? Gedung sekolah merupakan tempat belajar bagi siswa. Jadi sekarang ini kita sudah belajar sebagai mahasiswa. Untuk yang selanjutnya, cara memanfaatkan lingkungan buatan. Boleh dibantu saya untuk membacakannya? Siapa? Mas Fadli. Lingkungan alam dan buatan sangat penting untuk kehidupan manusia. Kehidupan manusia sangat mempengaruhi lingkungan alam dan buatan. Kita sangat memerlukan lingkungan alam untuk penanaman di rumah dan mandi. Menanam mandi membutuhkan tanah, untuk membangun rumah memerlukan tanah. Untuk mandi kita memerlukan air. Lingkungan kita banyak sumber dari alam. Kita harus melakukan alam dengan baik supaya sawah tetap subur. Sawah harus dipupuk. Untuk membangun rumah harus memiliki lahan yang baik. Tidak boleh menanam pohon dengan sembarangan. Kalau ada pohon, air tanam dapat bersebar. Ya, terima kasih Mas Fadli. Tepuk tangan. Ya, tadi ada beberapa contoh ya, manfaatan dari lingkungan alam juga, kemudian dari lingkungan buatan bukan mudah, jadi kita harus balance untuk memanfaatkan berbagai ciptaan Tuhan. Misalnya dari lingkungan alam tadi juga ada sungai, danau, dan sebagainya. Kemudian juga dari lingkungan buatan ada gedung, ada jalan, ada rumah, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah cara memelihara lingkungan alam dan buatan. Jadi lingkungan alam itu banyak sekali ya, seperti pantai, seperti gunung, sungai, danau, dan lain sebagainya. Jadi siapa yang tahu bagaimana cara memelihara lingkungan alam seperti pantai misalnya? Di sini kan banyak pantai. Bagaimana cara kita untuk memelihara lingkungan tersebut? Contohnya, ya tidak membuang sampah sembarangan. Kalau sungai, apa? Sama, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan ke sungai, membuang limbah, dan sebagainya. Ya, di sini ada contoh ya, kita sebagai siswa atau mahasiswa, contohnya untuk menjaga lingkungan alam dan lingkungan buatan. Itu ada beberapa contoh bagaimana cara melestarikannya, bagaimana cara menjaganya. Yang pertama adalah sebagai siswa kita harus menjaga lingkungan sekitar. Contohnya yaitu membersihkan ruang kelas sesuai jadwal piketnya. Nanti sendiri sudah tampak bersih ya, jadi sudah jaga seperti itu. Yang selanjutnya adalah ruang kelas yang bersih dan akan terasa nyaman untuk belajar. Ya, jadi di sini kan sudah tampak bersih ya, di kita tidak ada sampah, jadi pasti dalam kita belajar seperti itu, seperti ini,
kita akan merasa nyaman dan tidak merasa risih karena banyaknya sampah yang bergerak. Kemudian selanjutnya, kamu juga dapat menghapus tulisan di muka tulis setelah guru selesai mengajar. Nah, nanti contohnya ini kalau ada tulisan setelah kita selesai mengajar saat ini bisa langsung dihapus untuk guru lainnya akan menggunakan sudah saya. Yang selanjutnya, apabila kamu pergi ke pasar, janganlah membuang sampah sembarangan karena itu dapat merusak lingkungan dan tidak enak untuk dipandang karena pasti akan sampah tersebut akan menimbulkan bau tidak sedap dan menyengat. Jadi melestarikan lingkungan itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus menghindari merusakan lingkungan, ya, seperti tadi buat sampah sembarangan, terus menebang pohon secara liar karena itu akan merusak ekosistem. Terus kita juga harus menghindari pemotongan karbon, ya. Sekolah juga harus kita jaga, ya, misalnya ada bunga, ya, ada bunga, kita harus merawat, ya. Kita harus menyirami, memberikan